Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak orang yang punya harta benda banyak sekali, bisa beli baju ratusan juta, yang padahal kita bisa membeli dengan harga 20.000, 30.000. Tetapi karena Allah tidak memberi taufik, tidak memberi petunjuk di dalam hatinya, maka dia tidak menutup aurat dia. Maka sesungguhnya yang menutup aurat manusia, yang memakai pakaian manusia itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadiyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat ikhwani wa akhwati fillah di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun yang berada di manapun saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kenikmatan yang besar pada kita, yang pada bulan ini terasa bertumpuk kenikmatan Allah itu, mulai dari momentum kita dimerdekakan oleh Allah, ya, dari kungkungan penjajah yang setelah sekian lama menguasai bangsa kita, yang pada hari ini 80 tahun yang lalu Allah memberikan kekuatan kepada bangsa kita, para pendiri bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan. Dan banyak sekali kenikmatan yang mestinya kita syukuri. Nah, sekalian hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk kenikmatan yang terbesar kali ini adalah bahwasanya kita Allah bimbing sampai di majelis ilmu ini. Ini Masya Allah, ini kelihatannya hanya rutinitas sepele, setiap Sabtu ada aja kok gitu. Tetapi apabila kita maknai setiap niat dan setiap langkah kita menuju ke suatu majelis ilmu, termasuk yang kesini ini, insya Allah dengan ketulusan niat dan ikhtisab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak menurut informasi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, itu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan kelak
di dalam rangka kita menuju jalan kita menuju ke surga. Jadi kalau kita memahami dawuhnya Kanjeng Nabi yang satu ini, maka ketika kita mempersiapkan diri dari rumah, ketika kita berupaya dengan fisik kita mendatangi majelis ilmu, ini betul-betul terasa bahwa kita sedang menuju surga. Karena ini tadi dimisalkan perjuangan kita menuntut ilmu di dunia ini, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju thalabul ilm, bermaksud untuk menuntut ilmu, tidak ada maksud yang lain, maka Allah memudahkan langkah-langkah kita kelak di dalam menuju surga. Ini Masya Allah. Maka ketika kita sudah sampai di majelis ilmu ini, rasa syukur kita seyogyanya begitu meluap, begitu menggelegak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai gantinya untuk yang aktivitas syukur ini, Allah akan lebih mudahkan lagi. Salah satu di antara tanda-tanda amal soleh kita itu Allah terima. Di antara keberkahan kita melakukan sesuatu kebaikan, di antara tandanya adalah Allah membuka jalan kebaikan berikutnya. Di antara tanda-tanda itu barokah adalah Allah memberikan kemudahan, Allah mengkondisikan kita, sekaligus Allah mencegah kita, memberikan pencegahan-pencegahan terhadap kemungkaran. Dibukalah pintu-pintu kebaikan untuk memungkinkan kita lewati, dan Allah menggerakkan kaki kita untuk melewati kebaikan itu, menuju kebaikan itu. Di saat yang sama Allah menutup, Allah menghalangi, mengkondisikan untuk kita agar terhalang dari keburukan-keburukan. Ini Masya Allah. Maka rasa syukur kita seyogyanya tidak terhingga untuk hal yang satu ini saja. Belum lagi kita berpikir atau belum lagi kita membicarakan yang besar-besar lainnya. Besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar indah Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita satu urusan tidak kita anggap besar karena patokan ukuran barometer kita adalah duniawi. Apa sih kegiatan itu? Tidak ada apa-apanya itu, tidak ada apa-apanya untuk urusan duniawi. Tetapi di sisi Allah untuk urusan akhirat ini, Masya Allah, sedemikian sangat-sangat besar. Kita ada di hadis terakhir, babu fil mujahadah, bab kesungguhan kita di dalam bertaat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hadis ini panjang dan kemarin sudah kita cicil untuk kita bacakan, kemudian kita urai, yakni tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan berfirman, yang firmannya itu dihembuskan ke dalam qalbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalimat dan maknanya langsung dari Allah. Hanya saja yang melafalkan, hanya saja yang mengucapkan itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedudukannya sebenarnya setara dengan firman Allah, hanya saja bukan ayat atau bukan Al-Quran, karena prosedurnya tidak melalui prosedur yang memang Allah kehendaki untuk Al-Quran. Di antaranya melalui talqin, kalau Al-Quran itu dituntun oleh malaikat Jibril. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempoh hari telah kita urai, mendudukkan posisi kita sebagai hamba Allah, ya ibadi, gitu kan kemarin. Inni haramtu, aku telah mengharamkan pada diriku az-zulma, kezaliman gitu. Zalim atau zulmun itu berasal dari kata zalim, itu berasal dari kata az-zulmun atau zulmun atau az-zulm, itu artinya gelap. Kalau kegelapan yang bersifat jamak itu zulumat, maka kita sering dengar kata-kata zulumat, minaz zulumati ilan nur. Maka kezaliman itu sesungguhnya adalah kegelapan. Maka kalau hari ini trending topik kita dengar Indonesia gelap gitu. Itu maknanya bahwa orang-orang yang merasa bahwa Indonesia gelap itu adalah mereka yang merasa terzalimi gitu.
terzalimi. Maka Indonesia gelap seperti itu. Itu pengertian dari kata saja. Allah mengharamkan itu. Allah menghalalkan atas dirinya semua. Kalau Allah menghukum, kalau Allah menghancurkan, kalau Allah melakukan apapun, itu Allah halal sesungguhnya atas diri Allah sendiri. Tetapi melalui pernyataan Allah, satu hal yang Allah haramkan adalah berbuat zalim. Maka kebenaran Allah itu adalah simbol cahaya, simbol an-nur, itu nur. Dan karena Allah mengharamkan kezaliman atas diri Allah sendiri, maka waja'altuhu bainakum muharraman, janganlah kalian menjadikan fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Kemudian yang pertama, kalau kita ketahui kezaliman yang paling puncak itu adalah kesyirikan. Zalim itu menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Itu makna secara umum. Orang kerja harusnya dibayar 10.000, hanya dibayar 7.000, misalnya seperti itu. Tetangga yang seharusnya diperbuati baik itu tidak diperbuati baik, itu juga zalim itu. Ya, dan seterusnya. Dan zalim itu adalah penyalahan terhadap kepatutan. Patut dalam barometer Allah dan Rasulnya, patut dalam kehakikian. Nah, kemudian maka kezaliman yang paling puncak adalah kesyirikan. Inna syirku la dzulmun mubin. Bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, yang paling nyata. Maka kita hindari kezaliman, kita menghindari larangan Allah yang paling besar, yakni berbuat syirik, karena itu adalah puncak dari semua kezaliman yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Karena dia puncak kezaliman, karena dia puncak kezaliman dan puncak larangan Allah, di mana kita dilarang untuk saling zalim. Maka kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik, masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu tidak diampuni, kekal selama-lamanya di neraka, karena telah melakukan kezaliman atau pelanggaran paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan juga kullukum dhalun, bahwasanya setiap kalian adalah sesat, begitu ya, kecuali yang telah diberikan petunjuk, maka mintalah petunjuk hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kullukum ja'i' atau ja'i'un, itu lapar, ju'un, lapar ya, kecuali yang telah aku beri makan, maka fastata'imuni, mintalah makan kepadaku, kemudian ut'imkum, jaminan Allah, maka aku akan memberikan makanan kepada kalian. Makanan ini bisa bermakna makanan yang memang makan, tetapi juga bisa bermakna karunia pada umumnya. Maka sungguhnya semua orang ini adalah dhaif, adalah nggak punya apa-apa, lahir juga telanjang, gitu toh. Kemudian Allah memberikan segala sesuatu dalam kehidupan, fasilitas ini yang memberikan Allah, maka kalaupun minta, harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemarin pernyataan, jadi hadis qudsi ini ada tiga bentuk pernyataan. Menyatakan, mendudukkan sejatinya hamba itu, bahwa sesungguhnya hamba itu zalim, sesungguhnya hamba itu berdosa, sesungguhnya hamba itu lapar. Dan yang kemarin, yang terakhir adalah ya ibadi kulukum arin, bahwa sesungguhnya kalian semua itu telanjang, ya, lahir juga telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang dia telah diberi pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kalian kepadaku, mintalah pakaian kalian kepadaku, aksukum, maka aku akan memberi pakaian. Bapak Ibu sekalian, pakaian, ya ini pakaian betul, menutup aurat,
Pakaian itu fungsinya menutup apa? Aurat. Jadi kalau kita berpakaian menutup aurat, kalau tujuannya benar, ya secukupnya kita menutup aurat. Kalau ada pakaian yang menutup aurat seharga 50.000, kenapa kita harus beli pakaian yang 1 juta harganya? Ada Pak sarung itu yang ternyata harganya di atas 500.000 ada loh ternyata. Saya itu orang Cooper baru tahu juga ada sarung Pak. Betul ya? Pernah dengar ya? Iya, BAS. Masya Allah. Itu menutup aurat. Menutup aurat. Nah, kalau fungsinya menutup aurat, maka di situ sudah kita seyogyanya kita tidak semacam takalluf, berbuat yang berlebihan gitu. Kalau ada yang harga 50.000 gitu, cukup yang 50.000. Yang penting tujuan menutup aurat itu tercapai. Yang terjadi kadang berlomba-lomba. Yang ditutupi bukan hanya auratnya tetapi gengsinya. Kadang-kadang itu gayanya. Sehingga hukum Newton itu mengatakan semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Jadi orang kalau kakean gaya itu kalau kakean gaya biasanya bisa tertekan dia, lama-lama stres gitu. Untuk menutupi menutupi gengsi. Nah, kalau kita berpikir secara mendasar sebenarnya, berpikir secara mendasar, rumah, pakaian, sifat-sifat keduniawian itu seyogyanya sakmadio, sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya pakaian butuhnya untuk nutup aurat, ya sudah. Nah, kebutuhan ini kan sesuatu yang mendasar dan terbatas. Nah, yang tidak mendasar dan tidak terbatas itu adalah keinginan, gaya, mode, dan seterusnya. Masya Allah, ternyata ada baju yang harganya jutaan, belasan juta, tas ada yang 45 juta, tas tenteng itu loh. Saya ngeri kalau lihat medsos, melihat berita itu istri pejabat, istri siapa itu tasnya itu disinyalir harga bahkan ratusan juta. Masya Allah, tas ratusan juta. Dan ini poinnya di sini nih, bahwa sesungguhnya kita semua itu telanjang kecuali yang diberi pakaian. Telanjang diberi pakaian itu maknanya menutup aurat. Dan yang bisa menutupi aurat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang punya harta benda banyak sekali, bisa beli baju ratusan juta, pakaian jutaan rupiah, yang padahal kita bisa membeli dengan harga 20.000, 30.000. Tetapi karena Allah tidak memberi taufik, tidak memberi petunjuk di dalam hatinya, maka dia tidak menutup aurat dia meskipun punya uang banyak. Maka sesungguhnya yang menutup aurat manusia, yang memakai pakaian manusia itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah punya uang beli baju atau tidak. Buktinya orang yang kaya pun juga banyak yang tidak menutup aurat. Betul nggak ini? Orang yang kaya kadang karena jilbab dan lain-lain itu dan sejenisnya itu sudah jadi mode sekarang, maka ya jilbaban gitu. Tapi ke bawahnya bajunya ini ketat, bentuknya kelihatan, sampai ke bawah kelihatan semua. Nah, ini belum menutup aurat namanya. Bahwa kerudung itu adalah mode, iya keren gitu. Tapi ke bawahnya, yaitu ke bawahnya tidak tertutup. Maka berpakaian tapi telanjang itu seperti itu. Berpakaian tapi bentuk tubuhnya masih terlihat. Ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau kita punya keluarga, punya istri, punya ponakan, punya anak perempuan, kita perhatikan, apalagi kita sebagai kepala keluarga, sebagai kakak, sebagai adik laki-laki dari seorang perempuan. Ini kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bagaimana anggota keluarga
yang tidak menutup aurat itu. Maka kita mintakan. Kita tidak cukup hanya memberikan edukasi. Kita tidak cukup hanya memberikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Tanpa Allah memberikan hidayah, tanpa Allah memberikan taufik, hidayatul ilmu maupun hidayatul taufik. Hidayatul ilmu itu maksudnya hatinya yang membenarkan berdasarkan informasi yang benar, itu ilmu, dapat hidayah berupa ilmu. Dan hidayatul taufik, kekuatan untuk melaksanakan ilmu itu. Setelah tahu bahwa menutup aurat itu tidak cukup hanya terbungkusnya badan, tetapi juga harus terbungkusnya bentuk itu. Kemudian hidayatul taufik yang diberikan oleh Allah, kemudian mengikuti itu. Oh iya, kalau begitu saya kalau pakaian tidak hanya menutup secara kulit, tetapi juga menutup secara bentuk. Ini hidayatul taufik. Dan ini sepenuhnya atas hak, atas kuasa Allah, atas kuasa Allah yang bisa menggerakkan hati manusia sehingga memiliki kesadaran untuk menutup aurat secara benar itu. Maka di situ betul kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum arin illa man kasautuhu. Sesungguhnya setiap kalian, semua kita, enggak laki enggak perempuan, setiap hamba Allah disebut ya ibadi, disebut hamba Allah. Ini berlaku bagi semua, dan semuanya berpotensi untuk tetap telanjang kecuali yang telah diberi pakaian. Maka kita memohon agar anggota keluarga kita, agar murid kita, agar saudara keluarga kita bisa menutup aurat. Kita mohonkan kepada Allah, karena kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepadanya. Fastaksuni, maka kalian mintalah pakaian kepadaku. Kemudian aksukum, barulah kalian akan diberi pakaian. Itu ya Bapak Ibu sekalian, beberapa pernyataan. Dan yang terakhir kemarin adalah tuhtiuna, ya, bahwasanya innakum tuhtiuna ya ibadi, innakum tuhtiuna, sesungguhnya setiap kalian adalah berdosa. Dosanya tidak tanggung-tanggung, billaili wan nahar, setiap pagi dan setiap malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba, dan aku maha memberikan pengampunan terhadap semuanya, baik dosa yang dilakukan pada malam hari maupun siang hari, jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka kalian mintalah ampunan kepadaku, maka aku akan memberi ampunan pada kalian.